Pola pikir adalah cara kita memandang dan memahami dunia serta cara kita berpikir tentang suatu hal. Pola pikir mencakup keyakinan, sikap, dan nilai-nilai yang kita miliki. Kerangka pikir adalah kerangka konseptual yang kita gunakan untuk memahami atau memecahkan masalah. Kerangka pikir membantu kita mengorganisir informasi, mengidentifikasi pola, dan mengambil keputusan. Ini memberi struktur pada cara kita berpikir dan menganalisis situasi. Berbicara tentang berpikir filsafati dalam konteks manajemen, ada beberapa CV critical thinking skills atau keterampilan berpikir kritis yang relevan. Beberapa dari CV tersebut meliputi 1. Analisis, kemampuan untuk menganalisis informasi dengan seksama, mengenali asumsi-asumsi yang mendasarinya, dan mengidentifikasi pola atau hubungan yang tersembunyi. 2. Evaluasi, mampu mengevaluasi argumen atau pendapat secara kritis, mempertimbangkan kekuatan dan kelemahannya, dan membuat penilaian yang rasional dan berdasarkan bukti. 3. Logika, memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip logika dan kemampuan untuk menggunakan alat logika untuk memecahkan masalah serta membuat argumen yang terstruktur dan koheren. 4. Refleksi, kemampuan untuk mempertanyakan keyakinan dan asumsi yang kita miliki, serta mampu melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan mempertimbangkan hasil yang mungkin. 5. Kreativitas, mampu berpikir di luar kotak, menghasilkan solusi inovatif, dan melihat peluang baru dalam situasi yang kompleks. Penerapan pola pikir dan kerangka pikir yang berpusat pada berpikir filsafati dalam manajemen dapat membantu manajer untuk menjadi lebih kritis, analitis, dan reflektif dalam pengambilan keputusan. Hal ini juga dapat membantu mereka melihat masalah dari berbagai perspektif dan memahami implikasi filosofis dalam tindakan mereka. Pola pikir adalah cara kita memandang dan memahami dunia serta cara kita berpikir tentang suatu hal. Pola pikir mencakup keyakinan, sikap, dan nilai-nilai yang kita miliki. Kerangka pikir adalah kerangka konseptual yang kita gunakan untuk memahami atau memecahkan masalah. Kerangka pikir membantu kita mengorganisir informasi, mengidentifikasi pola, dan mengambil keputusan. Ini memberi struktur pada cara kita berpikir dan menganalisis situasi. Berbicara tentang berpikir filsafati dalam konteks manajemen, ada beberapa CV critical thinking skills atau keterampilan berpikir kritis yang relevan. Beberapa dari CV tersebut meliputi 1. Analisis, kemampuan untuk menganalisis informasi dengan seksama, mengenali asumsi-asumsi yang mendasarinya, dan mengidentifikasi pola atau hubungan yang tersembunyi. 2. Evaluasi, mampu mengevaluasi argumen atau pendapat secara kritis, mempertimbangkan kekuatan dan kelemahannya, dan membuat penilaian yang rasional dan berdasarkan bukti. 3. Logika, memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip logika dan kemampuan untuk menggunakan alat logika untuk memecahkan masalah serta membuat argumen yang terstruktur dan koheren. 4. Refleksi, kemampuan untuk mempertanyakan keyakinan dan asumsi yang kita miliki, serta mampu melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan mempertimbangkan hasil yang mungkin. 5. Kreativitas, mampu berpikir di luar kotak, menghasilkan solusi inovatif, dan melihat peluang baru dalam situasi yang kompleks. Penerapan pola pikir dan kerangka pikir yang berpusat pada berpikir filsafati dalam manajemen dapat membantu manajer untuk menjadi lebih kritis, analitis, dan reflektif dalam pengambilan keputusan. Hal ini juga dapat membantu mereka melihat masalah dari berbagai perspektif dan memahami implikasi filosofis dalam tindakan mereka.
Penggunaan pola pikir yang baik dalam pengambilan keputusan sangat penting untuk mencapai keputusan yang rasional dan efektif. Berikut ini beberapa langkah yang dapat Anda lakukan untuk menggunakan pola pikir yang baik dalam pengambilan keputusan. 1. Kenali dan sadari bias. Ketahui bias-bias kognitif yang mungkin mempengaruhi pemikiran Anda saat mengambil keputusan. Bias seperti bias konfirmasi, efek framing, dan efek keterikatan emosional dapat mempengaruhi objektivitas pengambilan keputusan. Sadari bias-bias tersebut dan berusaha untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang yang berbeda. 2. Peroleh informasi yang memadai. Lakukan riset dan peroleh informasi yang cukup sebelum membuat keputusan. Dalam membuat keputusan yang baik, Anda perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang masalah, fakta-fakta yang relevan, dan alternatif yang tersedia. Dengan memiliki informasi yang memadai, pola pikir Anda akan didasarkan pada data yang akurat dan dapat membantu Anda mengambil keputusan yang lebih baik. 3. Identifikasi dan analisis konsekuensi. Pikirkan tentang konsekuensi dari keputusan yang Anda ambil. Coba prediksikan apa yang akan terjadi jika Anda memilih setiap opsi yang tersedia. Identifikasi risiko dan manfaat dari masing-masing pilihan, serta implikasi jangka panjangnya. Dengan melakukan analisis konsekuensi, Anda dapat menghindari keputusan yang mungkin memiliki dampak negatif dan memilih solusi yang lebih berkesinambungan. 4. Gunakan logika dan rasionalitas. Ketika mengambil keputusan, gunakan logika dan rasionalitas daripada hanya mengandalkan emosi atau intuisi. Evaluasi fakta dengan hati-hati, identifikasi argumen yang masuk akal, dan gunakan prinsip-prinsip logis untuk menganalisis setiap opsi yang ada. 5. Berkelanjutan dalam refleksi. Setelah Anda mengambil keputusan, penting untuk melanjutkan dengan refleksi diri dan mengkaji hasilnya. Pelajari dari pengalaman Anda dan tinjau keputusan tersebut secara objektif. Apakah keputusan tersebut mencapai tujuannya? Apa yang bisa Anda pelajari untuk pengambilan keputusan yang lebih baik di masa depan? Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat menggunakan pola pikir yang baik dalam pengambilan keputusan. Ini membantu Anda menghindari bias, mempertimbangkan informasi dengan lebih bijaksana, dan membuat keputusan yang lebih efektif. Penggunaan pola pikir yang baik dalam pengambilan keputusan sangat penting untuk mencapai keputusan yang rasional dan efektif. Berikut ini beberapa langkah yang dapat Anda lakukan untuk menggunakan pola pikir yang baik dalam pengambilan keputusan. 1. Kenali dan sadari bias. Ketahui bias-bias kognitif yang mungkin mempengaruhi pemikiran Anda saat mengambil keputusan. Bias seperti bias konfirmasi, efek framing, dan efek keterikatan emosional dapat mempengaruhi objektivitas pengambilan keputusan. Sadari bias-bias tersebut dan berusaha untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang yang berbeda. 2. Peroleh informasi yang memadai. Lakukan riset dan peroleh informasi yang cukup sebelum membuat keputusan. Dalam membuat keputusan yang baik, Anda perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang masalah, fakta-fakta yang relevan, dan alternatif yang tersedia. Dengan memiliki informasi yang memadai, pola pikir Anda akan didasarkan pada data yang akurat dan dapat membantu Anda mengambil keputusan yang lebih baik. 3. Identifikasi dan analisis konsekuensi. Pikirkan tentang konsekuensi dari keputusan yang Anda ambil. Coba prediksikan apa yang akan terjadi jika Anda memilih setiap opsi yang tersedia. Identifikasi risiko dan manfaat dari masing-masing pilihan, serta implikasi jangka panjangnya.
Dengan melakukan analisis konsekuensi, Anda dapat menghindari keputusan yang mungkin memiliki dampak negatif dan memilih solusi yang lebih berkesinambungan. 4. Gunakan logika dan rasionalitas. Ketika mengambil keputusan, gunakan logika dan rasionalitas daripada hanya mengandalkan emosi atau intuisi. Evaluasi fakta dengan hati-hati, identifikasi argumen yang masuk akal, dan gunakan prinsip-prinsip logis untuk menganalisis setiap opsi yang ada. 5. Berkelanjutan dalam refleksi. Setelah Anda mengambil keputusan, penting untuk melanjutkan dengan refleksi diri dan mengkaji hasilnya. Pelajari dari pengalaman Anda dan tinjau keputusan tersebut secara objektif. Apakah keputusan tersebut mencapai tujuannya? Apa yang bisa Anda pelajari untuk pengambilan keputusan yang lebih baik di masa depan? Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat menggunakan pola pikir yang baik dalam pengambilan keputusan. Ini membantu Anda menghindari bias, mempertimbangkan informasi dengan lebih bijaksana, dan membuat keputusan yang lebih efektif. Penggunaan pola pikir yang baik dalam pengambilan keputusan sangat penting untuk mencapai keputusan yang rasional dan efektif. Berikut ini beberapa langkah yang dapat Anda lakukan untuk menggunakan pola pikir yang baik dalam pengambilan keputusan. 1. Kenali dan sadari bias. Ketahui bias-bias kognitif yang mungkin mempengaruhi pemikiran Anda saat mengambil keputusan. Bias seperti bias konfirmasi, efek framing, dan efek keterikatan emosional dapat mempengaruhi objektivitas pengambilan keputusan. Sadari bias-bias tersebut dan berusaha untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang yang berbeda. 2. Peroleh informasi yang memadai. Lakukan riset dan peroleh informasi yang cukup sebelum membuat keputusan. Dalam membuat keputusan yang baik, Anda perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang masalah, fakta-fakta yang relevan, dan alternatif yang tersedia. Dengan memiliki informasi yang memadai, pola pikir Anda akan didasarkan pada data yang akurat dan dapat membantu Anda mengambil keputusan yang lebih baik. 3. Identifikasi dan analisis konsekuensi. Pikirkan tentang konsekuensi dari keputusan yang Anda ambil. Coba prediksikan apa yang akan terjadi jika Anda memilih setiap opsi yang tersedia. Identifikasi risiko dan manfaat dari masing-masing pilihan, serta implikasi jangka panjangnya. Dengan melakukan analisis konsekuensi, Anda dapat menghindari keputusan yang mungkin memiliki dampak negatif dan memilih solusi yang lebih berkesinambungan. 4. Gunakan logika dan rasionalitas. Ketika mengambil keputusan, gunakan logika dan rasionalitas daripada hanya mengandalkan emosi atau intuisi. Evaluasi fakta dengan hati-hati, identifikasi argumen yang masuk akal, dan gunakan prinsip-prinsip logis untuk menganalisis setiap opsi yang ada. 5. Berkelanjutan dalam refleksi. Setelah Anda mengambil keputusan, penting untuk melanjutkan dengan refleksi diri dan mengkaji hasilnya. Pelajari dari pengalaman Anda dan tinjau keputusan tersebut secara objektif. Apakah keputusan tersebut mencapai tujuannya? Apa yang bisa Anda pelajari untuk pengambilan keputusan yang lebih baik di masa depan? Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat menggunakan pola pikir yang baik dalam pengambilan keputusan. Ini membantu Anda menghindari bias, mempertimbangkan informasi dengan lebih bijaksana, dan membuat keputusan yang lebih efektif. Beberapa contoh bias yang bisa mempengaruhi pengambilan keputusan. 1. Bias konfirmasi.
cenderung mencari atau menginterpretasikan informasi yang mendukung keyakinan atau pendapat yang sudah ada, sementara mengabaikan atau meremehkan informasi yang bertentangan. 2. Bias ketersediaan, lebih cenderung memberikan bobot yang berlebihan pada informasi yang mudah diingat atau lebih mudah diakses, bahkan jika informasi tersebut tidak sepenuhnya representatif atau akurat. 3. Bias pengalaman pribadi, mengandalkan pengalaman pribadi yang terbatas sebagai pijakan utama dalam membuat keputusan, tanpa mempertimbangkan data dan informasi yang lebih luas. 4. Bias optimisme, cenderung melihat masa depan dengan sikap yang terlalu optimis, dan mengabaikan atau meremehkan risiko atau kemungkinan kegagalan. 5. Bias negativitas, lebih cenderung mempertimbangkan sisi negatif daripada sisi positif dalam pengambilan keputusan, dan seringkali mempengaruhi penilaian secara tidak seimbang. 6. Bias status quo, lebih cenderung memilih untuk tetap pada status quo atau keadaan yang sudah ada daripada mengambil risiko dengan mencoba alternatif baru secara aktif. 7. Bias penyatuan, cenderung mengabaikan variasi dalam kelompok atau populasi, dan menganggap seolah-olah orang-orang dalam kelompok yang sama memiliki karakteristik yang seragam. 8. Bias kesalahan atribusi, cenderung memberikan penjelasan yang salah atau tidak seimbang atas kegagalan atau kesuksesan. Itu hanya beberapa contoh bias yang sering terjadi dalam pengambilan keputusan. Penting untuk menyadari bias-bias ini dan berusaha untuk melawan mereka dengan menggunakan pemikiran yang rasional dan objektif dalam pengambilan keputusan. Beberapa contoh bias yang bisa mempengaruhi pengambilan keputusan. 1. Bias konfirmasi, cenderung mencari atau menginterpretasikan informasi yang mendukung keyakinan atau pendapat yang sudah ada, sementara mengabaikan atau meremehkan informasi yang bertentangan. 2. Bias ketersediaan, lebih cenderung memberikan bobot yang berlebihan pada informasi yang mudah diingat atau lebih mudah diakses, bahkan jika informasi tersebut tidak sepenuhnya representatif atau akurat. 3. Bias pengalaman pribadi, mengandalkan pengalaman pribadi yang terbatas sebagai pijakan utama dalam membuat keputusan, tanpa mempertimbangkan data dan informasi yang lebih luas. 4. Bias optimisme, cenderung melihat masa depan dengan sikap yang terlalu optimis, dan mengabaikan atau meremehkan risiko atau kemungkinan kegagalan. 5. Bias negativitas, lebih cenderung mempertimbangkan sisi negatif daripada sisi positif dalam pengambilan keputusan, dan seringkali mempengaruhi penilaian secara tidak seimbang. 6. Bias status quo, lebih cenderung memilih untuk tetap pada status quo atau keadaan yang sudah ada daripada mengambil risiko dengan mencoba alternatif baru secara aktif. 7. Bias penyatuan, cenderung mengabaikan variasi dalam kelompok atau populasi, dan menganggap seolah-olah orang-orang dalam kelompok yang sama memiliki karakteristik yang seragam. 8. Bias kesalahan atribusi, cenderung memberikan penjelasan yang salah atau tidak seimbang atas kegagalan atau kesuksesan. Itu hanya beberapa contoh bias yang sering terjadi dalam pengambilan keputusan. Penting untuk menyadari bias-bias ini dan berusaha untuk melawan mereka dengan menggunakan pemikiran yang rasional dan objektif dalam pengambilan keputusan.
contoh bias yang bisa mempengaruhi pengambilan keputusan. 1. Bias konfirmasi, cenderung mencari atau menginterpretasikan informasi yang mendukung keyakinan atau pendapat yang sudah ada, sementara mengabaikan atau meremehkan informasi yang bertentangan. 2. Bias ketersediaan, lebih cenderung memberikan bobot yang berlebihan pada informasi yang mudah diingat atau lebih mudah diakses, bahkan jika informasi tersebut tidak sepenuhnya representatif atau akurat. 3. Bias pengalaman pribadi, mengandalkan pengalaman pribadi yang terbatas sebagai pijakan utama dalam membuat keputusan, tanpa mempertimbangkan data dan informasi yang lebih luas. 4. Bias optimisme, cenderung melihat masa depan dengan sikap yang terlalu optimis, dan mengabaikan atau meremehkan risiko atau kemungkinan kegagalan. 5. Bias negativitas, lebih cenderung mempertimbangkan sisi negatif daripada sisi positif dalam pengambilan keputusan, dan seringkali mempengaruhi penilaian secara tidak seimbang. 6. Bias status quo, lebih cenderung memilih untuk tetap pada status quo atau keadaan yang sudah ada daripada mengambil risiko dengan mencoba alternatif baru secara aktif. 7. Bias penyatuan, cenderung mengabaikan variasi dalam kelompok atau populasi, dan menganggap seolah-olah orang-orang dalam kelompok yang sama memiliki karakteristik yang seragam. 8. Bias kesalahan atribusi, cenderung memberikan penjelasan yang salah atau tidak seimbang atas kegagalan atau kesuksesan. Itu hanya beberapa contoh bias yang sering terjadi dalam pengambilan keputusan. Penting untuk menyadari bias-bias ini dan berusaha untuk melawan mereka dengan menggunakan pemikiran yang rasional dan objektif dalam pengambilan keputusan. Konfirmasi bias adalah kecenderungan kita untuk mencari dan menginterpretasikan informasi yang mendukung keyakinan atau pendapat yang sudah kita miliki, sementara mengabaikan atau meremehkan informasi yang bertentangan dengan keyakinan atau pendapat kita. Contoh konfirmasi bias adalah saat seseorang hanya mencari dan membaca artikel atau opini yang sejalan dengan pandangannya sendiri, tanpa berusaha memahami sudut pandang yang berbeda atau mencari informasi yang bertentangan. Misalnya, jika seseorang memiliki pandangan politik tertentu, mereka mungkin hanya mengikuti media atau sumber berita yang mempromosikan pandangan politik tersebut, sementara mengabaikan atau meremehkan argumen dari pandangan yang berbeda. Konfirmasi bias dapat mempengaruhi pengambilan keputusan kita dengan membuat kita tidak objektif dalam mengevaluasi informasi yang tersedia. Untuk mengatasi konfirmasi bias, penting untuk berusaha untuk melibatkan diri dengan pandangan, argumen, dan bukti yang beragam, dan mempertimbangkan secara objektif semua sisi dari suatu masalah sebelum membuat keputusan. Konfirmasi bias adalah kecenderungan kita untuk mencari dan menginterpretasikan informasi yang mendukung keyakinan atau pendapat yang sudah kita miliki, sementara mengabaikan atau meremehkan informasi yang bertentangan dengan keyakinan atau pendapat kita. Contoh konfirmasi bias adalah saat seseorang hanya mencari dan membaca artikel atau opini yang sejalan dengan pandangannya sendiri, tanpa berusaha memahami sudut pandang yang berbeda atau mencari informasi yang bertentangan. Misalnya, jika seseorang memiliki pandangan politik tertentu, mereka mungkin hanya mengikuti media atau sumber berita yang mempromosikan pandangan politik tersebut, sementara mengabaikan atau meremehkan argumen dari pandangan yang berbeda. Konfirmasi bias dapat mempengaruhi pengambilan keputusan kita dengan membuat kita tidak objektif dalam mengevaluasi informasi yang tersedia. Untuk mengatasi konfirmasi bias, penting untuk berusaha untuk melibatkan diri dengan pandangan, argumen, dan bukti yang beragam, dan mempertimbangkan secara objektif semua sisi dari suatu masalah sebelum membuat keputusan. Ketika mengambil keputusan, penting untuk mengadopsi pendekatan pola pikir yang rasional dan objektif.
Berikut adalah beberapa strategi yang bisa membantu. 1. Kumpulkan informasi, lakukan riset secara menyeluruh dan kumpulkan sebanyak mungkin informasi yang relevan tentang masalah atau situasi yang dihadapi. Pastikan informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang terpercaya dan beragam. 2. Evaluasi berbagai sudut pandang, jangan terpaku pada satu pendapat atau sudut pandang saja. Evaluasilah berbagai sudut pandang yang ada dan cari bukti yang mendukung atau menentang setiap pendapat. Latih diri untuk melihat kelemahan dan kekuatan dalam argumen yang ada. 3. Tinjau ulang asumsi, periksa ulang asumsi yang mendasari pemikiran dan pendapat kita. Ajukan pertanyaan kritis dan mencoba melihat apakah asumsi tersebut didasarkan pada fakta dan bukti yang kuat. 4. Berhati-hati dengan bias, waspadai kecenderungan dan bias yang mungkin mempengaruhi pemikiran kita. Konfirmasi bias, overconfidence bias, dan availability bias, misalnya, adalah beberapa bias kognitif yang umum terjadi. Berusaha untuk mengenali dan mengatasi bias ini. 5. Pertimbangkan konsekuensi, fokus pada hasil atau konsekuensi jangka panjang dari setiap pilihan yang ada. Pertimbangkan dampaknya terhadap orang lain, keuntungan dan kerugian jangka panjang, dan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai. 6. Konsultasikan dengan orang lain, mengajukan pandangan dan masukan dari orang lain yang dipercaya dan berkompeten dapat membantu mendapatkan sudut pandang dan perspektif baru tentang masalah yang dihadapi. 7. Berikan diri waktu, hindari pengambilan keputusan yang terburu-buru. Berikan diri waktu untuk mempertimbangkan secara matang dan tenang sebelum membuat keputusan. Gunakan waktu tersebut untuk memikirkan dan mengevaluasi semua informasi yang telah dikumpulkan. Selain itu, penting untuk menyadari bahwa tidak selalu ada satu jawaban yang benar dalam pengambilan keputusan. Beberapa keputusan melibatkan risiko dan ketidakpastian. Penting untuk menerima bahwa terkadang keputusan terbaik adalah yang didasarkan pada bukti dan pemikiran yang baik saat ini. Meskipun tidak ada jaminan bahwa itu akan menghasilkan hasil yang sempurna. Untuk mengenali dan mengatasi bias kognitif, berikut adalah beberapa strategi yang dapat Anda terapkan. 1. Kenali jenis-jenis bias kognitif. Mengetahui jenis-jenis bias kognitif yang umum dapat membantu Anda mengenali ketika Anda terpengaruh olehnya. Beberapa contoh bias kognitif yang umum meliputi konfirmasi bias, availability bias, overconfidence bias, bias insight, dan sebagainya. 2. Tinjau ulang dan evaluasi keyakinan Anda, periksa ulang dan evaluasi keyakinan atau pendapat yang Anda miliki. Tanyakan pada diri sendiri apakah itu didasarkan pada fakta yang kuat dan bukti yang jelas, atau apakah mungkin dipengaruhi oleh bias kognitif. Ajukan pertanyaan kritis kepada diri sendiri untuk menguji kebenaran keyakinan tersebut. 3. Gunakan metode ilmiah. Terapkan metode ilmiah dalam pemikiran dan pengambilan keputusan Anda. Lakukan riset secara menyeluruh, periksa bukti yang ada, dan hindari merasa terlalu yakin dengan gagasan atau pendapat Anda sendiri. Tetap terbuka terhadap fakta dan bukti yang mungkin bertentangan dengan pendapat Anda. 4. Cari sudut pandang yang berbeda, usahakan untuk melihat dari berbagai sudut pandang. Diskusikan dengan orang lain yang memiliki pandangan atau pendapat yang berbeda. Ini dapat membantu mengatasi sudut pandang yang tertutup atau terpaku pada satu perspektif saja. 5. Ambil waktu untuk berpikir, hindari pengambilan keputusan yang terburu-buru. Berikan diri Anda waktu untuk berpikir secara matang dan tenang. Hindari pengambilan keputusan berdasarkan emosi atau dorongan segera. Luangkan waktu untuk mempertimbangkan argumen yang baik dan menvalidasi informasi secara objektif. 6. Gunakan checklist atau pemandu. Gunakan checklist atau pemandu untuk membantu Anda memastikan bahwa Anda mempertimbangkan berbagai faktor dan mencegah terjadinya bias kognitif.
Checklist ini dapat berfungsi sebagai pengingat untuk melihat dari berbagai perspektif dan memeriksa potensi bias yang mungkin ada. 7. Latihan kesadaran diri. Latih diri Anda untuk mengembangkan kesadaran diri terhadap bias kognitif yang mungkin Anda miliki. Ketika Anda menyadari potensi bias, Anda dapat lebih cermat dalam mempertimbangkan keputusan dan mencari informasi yang lebih objektif. Mengenali dan mengatasi bias kognitif membutuhkan latihan dan kesadaran yang terus-menerus. Dengan kesadaran yang lebih tinggi dan penerapan strategi ini, Anda dapat meminimalkan pengaruh bias kognitif dalam pemikiran dan pengambilan keputusan Anda. Dalam dunia politik ada istilah boleh bohong tetapi tidak boleh tidak benar, namun dalam dunia akademik tidak boleh bohong tetapi boleh tidak benar walaupun tingkat kesalahannya 0,00001%. Bagaimana realitasnya, dan bagaimana strategi pola pikir agar benar dan jujur atau tidak bohong. Dalam dunia politik dan akademik, penting untuk memperhatikan standar kejujuran dan kebenaran. Memang ada perbedaan dalam pemahaman dan konsekuensi kesalahan di kedua bidang ini. Dalam dunia politik, seringkali terdapat pola komunikasi yang cenderung manipulatif, termasuk bohong atau tidak memberikan informasi yang benar secara penuh. Ini mungkin terjadi karena adanya kepentingan politik, strategi, atau upaya untuk mempengaruhi opini publik. Namun, jika seorang pejabat politik secara terang-terangan menyampaikan informasi yang salah dan menyesatkan, hal ini dapat merongrong kepercayaan dan integritas. Di sisi lain, dalam dunia akademik, tidak diperbolehkan untuk menyampaikan informasi yang sengaja keliru atau bohong. Prinsip dasarnya adalah kejujuran, integritas, dan pemahaman yang akurat. Walaupun manusia tidak sempurna dan mungkin terjadi kesalahan, tetapi standar akademik menekankan pentingnya keakuratan, transparansi, dan referensi yang meyakinkan untuk setiap klaim atau penelitian yang dilakukan. Untuk menjaga pola pikir yang benar dan jujur, berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan. 1. Berpegang pada etika pribadi. Pegang teguh etika pribadi yang bermanfaat seperti kejujuran, integritas, dan rasa tanggung jawab terhadap informasi yang Anda sampaikan. Jaga konsistensi dalam pola pikir dan tindakan Anda. 2. Kembangkan sikap skeptis. Jadilah skeptis terhadap informasi yang diterima. Periksa secara kritis dan teliti, cross-check dengan sumber-sumber terpercaya, dan pertimbangkan sudut pandang yang berbeda sebelum mencapai kesimpulan. 3. Pahami berbagai perspektif, buka pikiran Anda untuk berbagai sudut pandang dan pendapat yang berbeda. Dengarkan dengan seksama dan respek terhadap pandangan orang lain. Ini dapat membantu memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mengurangi kecenderungan keliru atau prasangka. 4. Lakukan riset yang mendalam. Selalu lakukan riset dan pemeriksaan yang cermat sebelum menyampaikan informasi. Pastikan Anda mengandalkan sumber yang terpercaya dan mendapatkan pemahaman yang akurat tentang topik yang Anda bahas. 5. Latihan introspeksi dan refleksi. Selalu lakukan introspeksi diri dan refleksi terhadap tindakan Anda sendiri. Tinjau apakah apa yang Anda sampaikan didasarkan pada fakta dan bukti yang jelas, atau apakah Anda mungkin dimotivasi oleh bias pribadi. 6. Jadilah terbuka terhadap pemahaman yang berubah. Terima kenyataan bahwa pemahaman dan pengetahuan dapat berkembang seiring berjalannya waktu. Jika ada fakta atau bukti baru yang menyebabkan Anda mempertanyakan pandangan atau keyakinan sebelumnya, jangan takut untuk mengakui kesalahan dan menerima pemahaman yang lebih baik. Melalui praktik dan pengembangan pola pikir yang benar dan jujur, Anda dapat berkontribusi dalam menjaga kejujuran dan kebenaran dalam komunikasi Anda, baik dalam politik maupun dalam kehidupan akademik. Berikut adalah langkah-langkah dalam berpikir kritis atau critical thinking. 1. Mengidentifikasi masalah. Langkah pertama dalam berpikir kritis adalah mengidentifikasi masalah atau situasi yang membutuhkan pemecahan.
Ini melibatkan pemahaman yang jelas tentang apa yang ingin dicapai, apa yang tidak berjalan dengan baik, atau apa yang memerlukan perubahan. Contoh, seorang manajer proyek menyadari bahwa proyek mereka tidak berjalan sesuai jadwal dan anggaran, dan membutuhkan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini. 2. Kumpulkan informasi. Sekarang, kumpulkan informasi yang relevan dan terkait dengan masalah yang diidentifikasi. Ini melibatkan mencari fakta, data, atau pendapat dari berbagai sumber yang dapat membantu dalam pemahaman dan analisis masalah secara lebih mendalam. Contoh, manajer proyek menganalisis anggaran proyek, jadwal, dan masukan dari anggota tim untuk mencari tahu alasan di balik penundaan dan biaya yang melebihi. 3. Menganalisis informasi. Setelah mengumpulkan informasi, langkah berikutnya adalah menganalisis dan mengevaluasi dengan hati-hati. Identifikasi pola, hubungan, atau kesenjangan yang muncul dari data yang ada. Cari tahu pula pendapat yang kontradiktif atau berlawanan dari berbagai perspektif. Contoh, manajer proyek menemukan bahwa beberapa tugas mengalami penundaan karena kekurangan sumber daya dan kurangnya komunikasi yang efektif di antara anggota tim. 4. Menghasilkan solusi alternatif. Berdasarkan analisis informasi, hasilkan solusi alternatif atau strategi yang dapat memecahkan masalah yang ada. Identifikasi manfaat, risiko, dan konsekuensi yang mungkin terkait dengan masing-masing solusi. Contoh, manajer proyek mengusulkan dua pilihan, meningkatkan koordinasi dan komunikasi di antara anggota tim atau menyewa tenaga tambahan untuk membantu menyelesaikan proyek tepat waktu. 5. Memilih solusi terbaik, evaluasi solusi alternatif dengan seksama dan pilih yang terbaik berdasarkan manfaat dan risiko yang terkait. Perhatikan juga kesiapan dan sumber daya yang tersedia untuk menerapkan solusi. Contoh, setelah mengevaluasi manfaat dan risiko, serta pertimbangan sumber daya yang ada, manajer proyek memutuskan untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi di antara anggota tim sebagai solusi terbaik. 6. Implementasikan solusi. Setelah memilih solusi terbaik, langkah selanjutnya adalah menerapkannya. Buat rencana tindakan yang jelas, tentukan tanggung jawab, dan ikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan. Contoh, manajer proyek mengatur pertemuan reguler di antara anggota tim, memperbaiki jalur komunikasi, dan memperjelas tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota tim. 7. Evaluasi hasil. Setelah solusi diimplementasikan, evaluasilah hasilnya. Pantau dan analisis apakah solusi yang diterapkan berhasil atau memerlukan penyesuaian lebih lanjut untuk mencapai hasil optimal. Contoh, manajer proyek secara teratur memeriksa kemajuan proyek dan membandingkannya dengan jadwal yang direncanakan. Jika peningkatan dicapai, langkah-langkah yang diterapkan dianggap berhasil. Best practice dalam berpikir kritis meliputi tetap objektif dan terbuka terhadap berbagai perspektif. Gunakan logika dan data yang valid dalam proses berpikir. Bekerja secara kolaboratif dengan orang lain untuk mendapatkan pemahaman yang lebih kaya. Pertimbangkan konsekuensi jangka panjang maupun jangka pendek dari solusi yang diusulkan. Jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan yang kritis dan meragukan asumsi. Pergunakan prinsip pemecahan masalah yang sistematik untuk mengatasi masalah dengan efektif. Dengan mempraktikkan langkah-langkah dan best practice ini, Anda dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang kuat untuk memecahkan masalah secara efektif dan membuat keputusan yang tepat. Dalam pemecahan masalah, strategi kognitif sangat penting karena melibatkan pemikiran, analisis, dan pengambilan keputusan yang efektif. Berikut adalah beberapa strategi kognitif yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah. 1. Pengenalan masalah, identifikasi dengan jelas masalah yang sedang dihadapi. Pahami latar belakang, sumber, dan konteks masalah secara menyeluruh.
2. Analisis dan pemahaman, kumpulkan informasi yang relevan dan perluas pemahaman tentang masalah tersebut. Identifikasi pola, hubungan, dan keterkaitan antara elemen-elemen masalah. 3. Pembangkitan solusi, gunakan metode kreatif untuk menghasilkan beberapa solusi potensial. Jangan batasi diri pada satu solusi, namun pertimbangkan berbagai pendekatan yang mungkin. 4. Evaluasi solusi. Evaluasi setiap solusi secara kritis dengan mempertimbangkan kelebihan, kekurangan, dan konsekuensi dari masing-masing solusi. Identifikasi solusi yang paling memungkinkan dan sesuai dengan situasi. 5. Pengambilan keputusan, pilih solusi terbaik berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan. Pertimbangkan faktor-faktor seperti efektivitas, efisiensi, dampak jangka panjang, dan konsistensi dengan nilai-nilai dan tujuan yang diinginkan. 6. Implementasi solusi, rencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengimplementasikan solusi yang dipilih. Tetap fokus pada tujuan akhir dan adopsi pendekatan yang efektif untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. 7. Evaluasi hasil, pantau dan evaluasi hasil dari solusi yang diterapkan. Tinjau apakah solusi tersebut berhasil mengatasi masalah dengan memperhatikan efek samping dan dampak yang mungkin terjadi. Selain itu, penting juga untuk memiliki ketekunan, fleksibilitas, dan kemampuan beradaptasi dalam menghadapi tantangan yang mungkin muncul selama proses pemecahan masalah. Dengan menggunakan strategi kognitif yang tepat, Anda dapat meningkatkan kemampuan Anda dalam mengatasi masalah dengan efektif dan efisien. Berikut ini adalah beberapa contoh bagaimana seorang manajer dapat membiasakan diri untuk berpikir strategis. 1. Mengembangkan visi jangka panjang. Seorang manajer strategis harus memiliki visi jangka panjang yang jelas untuk organisasi atau timnya. Mereka harus memahami arah yang ingin dicapai dan mengidentifikasi langkah-langkah strategis untuk mencapainya. 2. Menganalisis tren dan perubahan pasar. Seorang manajer strategis harus secara terus-menerus mengamati tren dan perubahan dalam industri atau pasar di mana organisasi beroperasi. Mereka harus memahami bagaimana tren ini dapat mempengaruhi bisnis dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. 3. Mengevaluasi kekuatan dan kelemahan internal. Penting bagi seorang manajer strategis untuk memahami kekuatan dan kelemahan internal organisasi. Ini termasuk menganalisis aset, sumber daya, keterampilan, dan sistem yang dimiliki organisasi. Dengan pemahaman yang baik tentang kekuatan dan kelemahan ini, manajer dapat mengambil keputusan strategis yang lebih baik. 4. Mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal. Selain menganalisis internal organisasi, seorang manajer strategis harus juga memperhatikan peluang dan ancaman eksternal. Peluang dapat muncul dalam bentuk perkembangan pasar baru, kemitraan strategis, atau inovasi teknologi, sementara ancaman dapat berasal dari persaingan yang ketat, perubahan regulasi, atau pergeseran preferensi pelanggan. Dengan memahami peluang dan ancaman ini, manajer dapat mengambil tindakan yang tepat. 5. Mengembangkan rencana strategis. Seorang manajer strategis harus mampu mengembangkan rencana strategis yang efektif untuk mencapai visi jangka panjang organisasi. Rencana ini harus mencakup langkah-langkah yang spesifik, jadwal implementasi, pengalokasian sumber daya, dan menggabungkan faktor-faktor risiko yang mungkin terjadi. 6. Membangun dan memelihara jejaring stakeholder. Seorang manajer strategis harus memiliki relasi yang kuat dengan berbagai stakeholder organisasi. Ini termasuk hubungan dengan karyawan, pelanggan, pemasok, mitra bisnis, dan pemerintah. Memahami kebutuhan dan perspektif stakeholder dapat membantu manajer dalam mengambil keputusan yang strategis dan membangun kolaborasi yang saling menguntungkan. 7. Melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.
Manajer strategis harus secara teratur melakukan evaluasi kinerja dan memantau kemajuan terhadap tujuan strategis mereka. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan, serta mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Membiasakan diri berpikir strategis membutuhkan latihan dan kesadaran yang terus-menerus. Dengan melibatkan diri dalam kegiatan ini secara rutin, seorang manajer dapat mengembangkan keterampilan dan pola pikir strategis yang diperlukan untuk kesuksesan jangka panjang organisasi.